Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Doa kita dikabulkan atau ditahan oleh Allah ya. Kita lanjutkan nanti ya. Ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu nih untuk jamaah yang ada di rumah juga ya. Doa sahabat di zaman Rasulullah yang langsung dikabulkan. Ini dia tayangannya. Silakan. Ustadz Ahmad kan masuk lagi ke tema sekarang nih Ustadz. Di zaman sekarang bener gak doa ini gak dikabulin kalau misalnya ada yang ngumpul-ngumpul, ngegosip, buka aib orang lain. Iya. Terus kalau misalnya cuma ngumpul-ngumpul, cuma ngedengerin orang ngegosip, ngedengerin orang buka aib orang lain, juga itu gak dikabulin juga gak? Waduh, gimana ya? Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya. Sampai-sampai tadi Habib Umar bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya ada orang Badui berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, sesungguhnya rahmatmu itu lebih luas daripada kesalahan dan dosaku ya Allah, maka ampuni kesalahan dan dosaku. Sebenarnya kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gabulkan apa yang kita inginkan. Tapi dengan catatan, jangan kita melakukan perbuatan dosa yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Gosip, buka aib orang. Ada yang bilang, Ustadz, kita kan kagak ngomongin orang, kita kan cuma dengerin doang. Nah, hati-hati. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwasanya la tadhun anal isma yahtasu bihi al-qail dunal mustami. Kata Imam Ghazali, jangan kalian kira bahwasanya dosa itu hanya khusus buat orang yang ngomongin aib orang aja, tetapi yang dengar nggak dosa. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pernah datang seorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya nggak ngomongin aib orang, saya cuma dengerin doang. Kata Nabi Muhammad, idzan anta syarikul qail wa huwa ahadul muktaben. Kalau begitu kamu adalah orang yang kongsi dengan orang yang gibah. Jadi orang yang dengerin, maka dia berteman nama orang gibah dan ikut berkongsi di dalam berdosa gibah. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang dengerin, siapa yang mau dengerin? Betul gak? Maka nggak bakal ada yang gibah. Tinggalin aja udah. Ya, jadi orang yang gibah dia berdosa, menyebabkan doanya tidak diijabah. Yang dengerin juga dia berdosa, bikin doanya nggak diijabah. Baiknya adalah, jadi dua-duanya sama. Baiknya adalah jangan ngomongin aib orang. Gitu. Terima kasih Ustadz Ahmad kan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Yo, siap-siap yang mau nanya lagi ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa ya? Ibu deh. Cie, ibu udah nungguin kayaknya nih. Ibu silakan Bu, namanya siapa Bu? Jangan lupa pasportnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Jamiah dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Tanya dong Ustadz. Iya. Gimana cara menahan ucapan biar nggak jadi doa buat anak saat anak bikin kesal? Wah, gimana tuh cara nahan ucapannya Ustadz? Biar nggak jadi doa buat anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk Ibu. Makasih untuk pertanyaannya ya. Tahan. 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 Kenapa ditahan? Tahan. Menjadilah pendengar yang baik. Oh itu. Sabar. Ketika melihat ada anak, biar supaya ini kullu kalam ad-doa, setiap ucapan jadi doa. Ngegerutu, nakal banget ya anak, nakal banget. Jadi anaknya jadi nakal. Jadi sebaiknya tahan. Ingat, apa yang di hati hanya Allah yang tahu. Tapi apa yang sudah terucap itu dicatat malaikat menjadi doa. Maka orang tua yang baik adalah menahan ucapan. Jangan sampai kita, mohon maaf, melaknat anak, menghujat anak, mendoakan yang buruk terhadap anak. Maka tahan. Tahan. Kemudian jadikan ini sebagai ibadah. Bahkan kalau bisa menjadilah mulia dengan adanya anak yang menguji kita. Karena bisa jadi anak yang nakal itu justru anak yang terbaik.
Wah. Berarti kita harus nahan diri ya Bu ya. Mulai dari sekarang ya doain yang baik-baik ya. Ustaz Maulana makasih ya untuk jawabannya ya. Jadi tambah cerdas kita. Amin. Dengan Ya adanya Allah seperti amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana. Bu jangan tepuk tangan aja Bu. Nanya ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Ya silakan Bu. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rohati dari Majelis Taklim Nurul Iman Cipining Bogor. Ya Mau bertanya, boleh tanya Ustadz? boleh. Tak passwordnya gimana? Tanya dong Ustadz gitu. Tanya dong Ustadz. Iya. Ini kan saya punya suami nih. Iya. Punya suami. Saya mendoakan terus sama suami biar sukses usahanya, biar banyak uang, sesuai dengan banyak uang. Suami saya itu meninggalkan saya, malah milih perempuan lain. Wah. Gimana tuh? Gimana tuh? Apa namanya? Saya harus bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Tadi Kalau saya tidak salah dengar, ibu jadi, ini bertanya, doa. saya pengen doain suami saya sukses, tapi saya takut. dia takut. Kalau udah sukses malah ke perempuan lain. Itu. Gitu. Jadi baiknya didoain aja apa enggak gitu ya, bingung ya. Baiknya gimana Ustaz Syam? Yang pertama itu sombong namanya. Berprasangka buruk sama orang lain itu sombong, merasa diri selamat dari dosa. Ya banyak perempuan mengatakan saya takut suami saya ke perempuan lain, malah dia istrinya yang ganjen di Facebook, ganjen di ini, ganjen pasang status, selalu seuzon sama orang lain. Maka ketika kita berdoa, salah satu adabnya adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah sama Allah dalam keadaan kau yakin bahwa doamu diijabah. Berarti ada hubungannya antara doa dan prasangka. Sesuai dengan Al-Quran surah Fussilat ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Allah. Ayat ini berbicara tentang prasangka seseorang terhadap Tuhannya. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada Allah, jangan juga kita berprasangka buruk kepada manusia. Dan manusia yang paling pantas untuk mendapatkan akhlak baik kita, karena prasangka baik itu akhlak. Ada akhlak zahir yang kelihatan, ada akhlak batin. Akhlak zahir itu kalau kita bantu orang, senyum pada orang, itu yang kelihatan. Ada akhlak yang batin. Mana itu akhlak batin yang tidak kelihatan? Contohnya prasangka baik. Itu namanya akhlak batin di dalam diri kita nih. Mestinya kita berprasangka baik. Dan yang kedua caranya, bagaimana Ustaz supaya saya doain sukses tapi tidak menyeleweng? Gimana caranya? Lengkapin doanya. Jangan cuma minta, ya Allah sukseskan pekerjaannya, banyakkan uangnya. Tidak, mintanya, ya Allah banyakkan uangnya, uang yang membuat dia selamat dunia akhirat. Masya Gitu. Allah. Sukseskan pekerjaannya, pekerjaan yang tidak membuat dia lupa padamu ya Allah. Gitu. Gitu. Jadi banyak uangnya, manfaat di dunia, selamat di akhirat. Masya Allah. Insya Allah suami ibu kaya raya dan tetap setia. Amin. Dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Siapa lagi ya? Ibu aja nih yang hijabnya warnanya beda sendiri. Lebih tua apa lebih muda tuh warnanya ya? Dia ngelirik dulu lagi ya. Dilirik dulu. Kayaknya bukan saya deh. Namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayan dari Majelis Taklim Nurul Iman Cipining Bogor. Paspor. Mau tanya Tanya dong Ustadz gitu. Mau tanya Pak Ustadz. Iya. Nanya apa? Kadang kita suka berziarah kubur. Terus ada kuncian yang bilang minta rezeki, minta jodoh, kita berdoa di makom. Itu bagaimana Pak Ustadz?
Udah gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak. Tepuk tangannya dong. Jadi kayak diarah-arahin ya. Nih kalau mau ada rezeki di sini gitu ya, jodoh sini gitu. Biasanya suka ada yang ngarang-ngarahin gitu ya. Iya, masa Ibu sering kayak gitu emang? Tuh gimana Ustadz kalau kayak gitu Ustadz diarah-arahin? Jawab ya. Iya, silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama perlu kita ketahui bahwasanya ziarah kubur itu dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah oleh kalian kubur karena dengan kalian berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kita ziarah kubur kedua orang tua kita ziarah kubur para ulama, guru-guru kita, orang-orang soleh, para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terlebih daripada itu ziarah ke makam baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini yang belum berangkat ke Madinah ziarah makam Nabi? Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak. Amin. Bisa ziarah ke makam baginda Rasul Nabi Muhammad di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi yang pertama kita ziarah kubur niatinnya buat kita ingat akhirat, biar kita ingat mati. Lalu kemudian kalau kita datang ke makam, ziarah ke makam para nabi, ziarah ke makam para walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja kita bertawasul kepada mereka karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak meminta kepada makam. Nah, ini yang mesti digarisbawahi. Beda minta sama makam dengan bertawasul kepada sahibul makam agar mereka memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawasul, maka ini sesuatu yang dibolehkan. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dari Imam Abdurrahman Al-Masyhur, di situ dikatakan, "Anna tawassul bil anbiya wal auliya fahuwa mubahun syar'an." Adapun hukum bertawasul dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para nabi, para rasul, maka dibolehkan secara syariat. Sebagaimana di dalam hadis syafaat juga dibolehkan. Nggak ada masalah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu menjelaskan dulu ada orang datang ke makam Nabi, minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan." Maka boleh. Jadi jangan sembarangan kita mengkafir-kafirkan amalan orang yang ziarah kubur. Yang nggak boleh adalah minta ke makamnya. Minta ke makamnya. Ya, tapi kalau kita minta kepada orang-orang soleh agar mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan secara syariat dan itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Burdah, "Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana." Nah, itu kan kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala perantara baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Ahmad Khan untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu ya. Jamaah juga jangan kemana-mana. Setelah ini ada yang mau nanya lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.